bisa jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk kita pada siang hari ini kita akan mengangkat mengenai suatu berita yang cukup viral, ya ini berhubungan dengan salah satu tempat seperti tempat pengajaran untuk peningkatan kualitas agama. Nah, ini memang dia itu adalah tempat pembelajaran ilmu agama, tetapi memang ada semacam kendala dalam hal ini adalah mau ditutup. Nah, dalam membahasnya, kita pun nggak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika. Kalau Erika sempat baca, kan memang ini beritanya itu di beberapa pekan itu, kalau saya lihat di beberapa medsos itu cukup cukup booming ya, karena juga melibatkan beberapa tokoh kita punya pemerintah juga. Nah, ke Amerika sendiri sebetulnya kan memang kita ini kan negara itu sebetulnya sudah menganut prinsip memang bermajemuk adalah ya kita ibaratnya memiliki berbagai macam aliran kepercayaan dalam hal ini yang memang sudah dianut di negara kita. Dan itu pun juga pasti ada beberapa tempat-tempat yang itu memang itu pun memang dipergunakan khusus juga untuk memang mempelajari mengenai itu. Nah, lalu begini, apakah kemudian dengan adanya penutupan itu sebenarnya salah satu bentuk di mana memang ini apakah ada semacam penyimpangan Erika? Karena ini kan kalau Erika lihat itu kan ini sebenarnya udah lama dibuatnya tempat itu. Gimana Erika? Eh, kalau aku sih, eh, gimana ya? Kalau aku sih terus terang balik lagi sama pribadi kita masing-masing sih. Kok dalam artian banyak rasanya nggak cuman ini lebih kayak sekolah kayaknya ya. Iya, Aku sih aku sih belum, maksudnya kalau di sini pasti nggak pop up di sosmedku sih. Jadi aku sempat browsing-browsing, kalau nggak salah ini seperti sekolah dengan apa ya? Dengan kurikulum tertentu kayak seperti itu. Kalau aku sih balik ke personal masing-masing sih, karena kan ini eh, yang yang aku baca di beritanya akhirnya yang pemilik ponpesnya emosi lah ya, bilang gini-gini. Kalau aku bilang sih balik ke pribadi masing-masing, dalam artian terutama orang tua, gimana gimana cara, ya gimana juga itu eh, tiap orang punya punya cara masing-masing untuk menyingkapi kan seperti itu. Kalau aku pasti hmm. pasti dengan sudah banyak gosip seperti itu, pasti yang aku tanya pertama kali adalah anakku. Aku pasti nanya, ini bener ta, itu bener ta. Kalau Sania dia bilang enggak, terus kalau Sania pasti aku nanya balik, masih mau sekolah di situ ta. Kalau emang masih mau sekolah di situ, it's okay gitu. Tapi kalau seandainya dia ngerasa nggak comfort gitu ya, merasa nggak enak atau apa ya, ya udah sewajarnya kalau orang tua itu mindahin anaknya sekolah. Itu udah apa ya, sudah common sense gitu ya. Cuman eh ya kalau aku bilang sih, kalau kalau beritanya udah seperti itu kencangnya, dan kalau aku bilang sih, kalau sosial media sekarang nggak cuman gosip-gosip cuman ngomong aja ya, pasti kalau Iya. mereka sudah upload video kayak gitu kan, orang sekarang kan dikit-dikit di foto, di upload video kemana gitu kan, di grup masing-masing. Kalau seandainya sudah ada seperti itu ya, ya udah rasanya sudah waktunya untuk pemerintah ikut campur ya, maksudnya nggak cuman hanya menyelidiki atau apa, kayak membuktikan kalau emang emang tempat itu eh, memberikan pelajaran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti itu rasanya sudah waktunya untuk pemerintah turun tangan, maksudnya diselidiki bener nggak, terus yang ditanya jangan cuman beberapa orang, tapi mungkin satu sekolah ditanyain semua, itu lebih lebih apa ya, lebih fair gitu loh. Jangan sampai nanti cuman eh, diselidiki tapi cuman untuk meredam apa ya, meredam
eh, komentar-komentar negatif dari masyarakat yang cuma seperti itu, tapi emang benar-benar diinvestigasi terus kalau seandainya emang ada salah itu harus ada klarifikasi lah aku maksudnya dari pemerintah. Jadi pemerintah harus bisa oh enggak kok seandainya emang enggak ya. Oh enggak kok sekolah ini enggak seperti itu atau seandainya iya pemerintah harus berani menutup tempat itu kayak gitu. Kalau kalau aku ini ngomong dari sisi karena aku orang tua ya. Jadi Ya. aku lebih concern Hmm. ke anakku gitu loh. Jadi memang kalau mereka berarti ya itu tergantung ya. Kalau misalkan dari istilahnya peserta didiknya ada yang kurang sreg dengan tempatnya itu, ya berarti mereka memang lebih merekomendasikan itu ya ditutup aja kan begitu daripada nanti Hmm. menimbulkan suatu pengajaran yang kurang tepat ya kan itu Erik. Oke. Mm-mm. Kalau kita lihat lagi Erika, ada memang sebetulnya istilahnya itu untuk pendiriannya sudah pasti juga tidak terlepaskan dari yang namanya aturan hukum yang ada di negara kita kan itu Erika. Lalu begini, apakah betulnya istilahnya yang namanya tempat seperti pembelajaran terkait agama itu kalau menurut Erika sendiri itu apakah perlu nggak ya sekarang itu sudah mulai ada semacam seperti iya sertifikat ataupun standarisasinya karena kan itu dibentuk kalau setahu saya itu dibentuk juga karena memang ya seperti swadaya aja. Jadi ya dari beberapa pemuka agama itu kemudian dia memutuskan untuk membuat tempat seperti itu. Nah, apakah di sini perlu nggak sih adanya peran dari kita punya pemerintah itu untuk semacam memberikan standarnya ataupun sertifikasinya. Oh, kira-kira oh, ini tempat ibadah ataupun tempat pembelajaran agama yang memang itu bisa ataupun dipercaya itu bisa untuk mengajarkan sesuatu yang memang itu benar. Gimana Erika? Eh, rasanya pemerintah kita itu pernah tahun berapa ya? Aku masih aku maksudnya aku masih sering sering di Indonesia waktu itu. Jadi mungkin sebelum sebelum 2017 atau sebelum 2018 itu sempat ada sertifikasi untuk para ulama kalau nggak salah aku. Jadi Hmm. yang memberikan kalau nggak salah waktu itu yang memberikan khotbah di masjid kalau nggak salah itu mereka Hmm. harus punya kayak sertifikasi gitu loh untuk bisa memberikan khotbah kayak gitu-gitu. Jadi udah ada standarnya. Jadi kalau aku bilang sih rasanya kalau kalau apalagi untuk sekolah pasti pemerintah udah ada standarnya ya gitu loh. Jadi nggak cuman asal oh ya ada orang bikin yayasan habis itu bikin sekolah itu biasanya mereka sudah ada standarisasinya untuk masing-masing. Mungkin kalau aku nggak begitu update sih sekarang. Iya, Jadi iya. kalau aku pikir mungkin sekarang udah ada kayak kurikulumnya gitu mestinya ya gitu loh. Karena Hmm. kalau tahun sekitar 2017 2018 aja sudah seperti itu, ini udah berapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Jadi kalau aku pikir rasanya pemerintah sudah pasti ada standarisasi untuk sekolah-sekolah agama kayak gitu. Jadi kalau menurut Erika ya harusnya itu udah ada ya karena sudah lama juga Mm-mm. istilahnya istilahnya kita punya pemerintah ini juga ikut memperhatikan juga ya oh kira-kira terkait dengan para pemuka agama ini kira-kira yang mana yang itu dia iya, seperti memiliki kemampuan yang memang sudah diakui seperti itu ya oleh kita punya pemerintah untuk Hmm. memberikan ilmunya kan begitu. Oke. Lalu kalau kita lihat lagi ya Rika, berarti kan memang ini kan kisruhnya itu karena yang punya tempat itu merasa kok tiba-tiba ditutup padahal udah sekian tahun. Nah, berarti di sini kan ada sesuatu yang tidak setuju dengan kebijakan Hmm. pemerintah kita kan gitu Erika. Lalu begini, apakah sekarang Erika ibaratnya ketika misalkan Erika punya tempat sekolah atau kemudian Erika kemudian sama pemerintah tiba-tiba ditutup. Nah, apakah Erika sendiri sebetulnya itu mau nggak mau harus setuju dengan kebijakan pemerintah kita atau ya kalau Erika nggak setuju ya ya istilahnya ya boleh apa
rame-rame atau kan karena pasti itu ada suatu reasoning kan kenapa itu ditutup begitu ya. Gimana kamu Erika? Kalau aku pertama rasanya pemerintah pemerintah kita nggak mungkin langsung serta-merta menutup itu, rasanya juga enggak ya aku. Pasti mereka ada kayak eh mungkin kayak kayak peringatan pertama, kedua kayak gitu-gitu istilahnya. Cuman aku nggak begitu nggak istilahnya ya. Pasti Iya, mereka iya. ada kayak surat peringatan, atau mungkin kalau seandainya pemerintah itu merasa kurikulum yang diajarkan di tempat tersebut kurang sesuai, itu biasanya mereka ada kayak surat pemberitahuan gitu kan. Mungkin kalau seandainya emang harus ada yang dirubah atau apa, itu biasanya sudah jelas gitu loh, guidance-nya itu ada. Oh ya, ini nggak benar, ini harus dirubah, atau ini kurang, harus ditambahin atau seperti apa. Itu biasanya ada guidance-nya sih. Jadi kalau kalau aku rasa, kalau kalau dibilang ditutup itu ya, kalau seandainya sudah sampai ditutup ya, ya berarti kita sudah dikasih apa, warning bolak-balik, kitanya nggak apa, nggak mengindahkan ya. Jadi ya mau nggak mau ya harus nurut lah kalau ditutup. Kalau aku bilang sih kayak gitu. Mm-mm. Jadi istilahnya dapat dikatakan ya itu pasti sudah melalui anu ya tahapan ataupun proses yang kayak orang Iya. bilang itu sudah ada prosedurnya ya Rika ya untuk melakukan semacam Mm-mm. penutupan. Tapi nggak mungkin kita punya pemerintahan kemudian itu sepertinya sembarangan ya untuk menutup suatu tempat sekolah, apalagi Mm. sekolah juga untuk sekolah untuk agama kan begitu ya Rika. Oke. Lalu kalau Rika lihat misalkan sekarang kan memang tempat-tempat seperti itu kan memang banyak sekali ya ya menjamur lah dan bahkan juga kalau saya lihat juga di beberapa kota, termasuk di luar negeri kan juga ada Rika tempat-tempat yang ya serupa tapi tak sama dengan seperti Mm. itu. Nah kalau mereka sendiri, kan Rika kan maksudnya pernah stay di Australia. Nah apakah Rika sendiri sempat tahu juga, oh ternyata juga ada tempat-tempat semacam sekolah agama itu kemudian ditutup, tapi ya nggak ada semacam keributan ataupun ya memang itu ya mereka paham kalau memang istilahnya tidak ada semacam izin dari kita pemerintah di sana gitu gimana Erik? Kalau kalau di sini sih modelnya ya mungkin karena pertama penduduknya nggak banyak ya. Kalau dalam artian apalagi aku tinggalnya kebetulan di Western Australia, yang notabene satu state yang separuh Australia, istilahnya separuh benua Australia ya untuk Western Australia. Itu cuma 3 juta 3 juta penduduknya, itu cuma 3 juta. Jadi kayak apa ya, sama Surabaya aja penduduknya masih banyak Surabaya gitu kan. Jadi untuk hal-hal seperti itu, maksudnya kayak kayak demo yang besar atau apa, itu hampir bisa bilang jarang lah kalau kalau untuk di sini. Cuman kalau seandainya ditanya untuk sekolah yang apa, pembelajarannya kurang benar ya, ya Hmm. pasti ada aja. Kebetulan kalau di sini sih bukan yang seperti itu tuh, bukan sekolah tapi gereja. Jadi kayak ada apa, pendetanya itu yang apa, eh, melakukan tindakan yang asusila ke Hmm. apa, kalau di sini apa ya, eh, bilangnya altar boy. Aku nggak tahu kalau Indonesia istilahnya apa. Ya, iya. Jadi yang anak-anak kecil-kecilnya itu, yang biasanya yang di altar, yang bantu-bantuin bawa bawa salib, bawa itu yang seperti seperti itu di sini eh, ada gitu loh, yang seperti itu masuk masuk TV, sempat rame juga. Maksudnya rame, orang-orang pada pada apa ya, pada kesel gitu kan, gimana juga kan mestinya dia itu memberikan contoh kayak gitu-gitu sih. Itu banyak sih gitu loh. Cuman iya, karena mungkin kalau ini di Indonesia yang notabene penduduk kita yang hampir Hmm. 300 juta itu, jadi untuk sesuatu yang seperti itu jadi bombastis banget kan kayak Iya, gitu. iya. Jadi tapi kalau aku bilang itu itu nggak cuma di Indonesia aja sih, di mana-mana juga banyak, di Amerika juga lagi banyak kok seperti itu. Jadi ya itu tadi, balik balik lagi ke terutama orang tua sih, kita yang harus lebih apa ya, yang harus lebih aware, terutama kalau anak kita menunjukkan gelagat. Biasanya kita bisa lihat kok, kalau kalau terutama yang orang tua yang tinggal di rumah ya, maksudnya yang dekat sama anak-anak, itu biasanya kerasa kok tiba-tiba anakku jadi pendiam, kok tiba-tiba dia yang biasanya
taruhlah sering main sama teman-temannya tiba-tiba diem di kamarnya nggak ngapa-ngapain kayak gitu-gitu itu yang harus kita yang harus apa ya kita yang harus mau nanya gitu loh kenapa dia apa kayak gitu-gitu mungkin caranya nggak se ekstrim yang tak lakuin sih cuman paling nggak kan ada yang kayak seperti itulah pokoknya yang kita Hmm. harus aware seperti itu karena terus terang nggak di luar itu nggak seperti yang ya kasarnya nggak kayak zaman zaman dulu lah hari gini tuh semua itu kita harus waspada terutama kalau anak kita masih masih yang kecil ya masih Hmm. yang taruhlah usia masih apa SD itu jadi mereka sendiri yang mungkin mau mau berontak itu mungkin atau mungkin masih belum kasarannya masih belum bisa apa-apa kayak gitu itu yang harus lebih kita jaga kayak gitu. Jadi memang anu ya Rika ya, istilahnya justru di sini memang ya itu dapat katakan ya bukan hal yang baru karena memang di beberapa negara juga ada kan terkait dengan isu-isu seperti itu ya. Maksud juga memang di sini ya kita punya peran pemerintah itu memang menjadi salah satu hal yang memang dominan ya Rika, ya kan untuk terkait dengan pengawasannya juga, terkait dengan responnya juga terhadap tempat baik itu sekolah agama ataupun tempat ibadah kan itu Rika. Ya, memang itu nanti bisa berpotensi yang kurang baik buat kita punya anak kan begitu. Oke. Mm-mm. Lalu untuk konklusinya nih buat tema kita pada siang hari ini apa Erika? Dari Erika buat para netizen silakan. Kalau dari aku, terutama untuk orang tua yang lebih aware dengan sistem edukasi atau tempat di mana anak kita sekolah, karena mungkin pada awalnya waktu kita daftar pertama kali masuk, mungkin mereka maksudnya masih oke ya. Terus dengan sejalannya waktu, terutama kalau kalau yang SD kan bisa 6 tahun ya, itu kan lumayan panjang. Dengan sejalannya waktu, mungkin ada pergantian pengurus atau pergantian guru, itu mungkin ada impact tertentu ke ke cara pengajaran atau apa yang diajarkan kayak gitu-gitu. Itu yang kita harus aware, yang harus kita apa awasi meskipun itu anak kita jauh taruhlah dia tinggal di asrama seperti itu tapi tetap komunikasi harus jalan terus kalau aku bilang sih kayak gitu. Oke, kalau saya tambahkan ya buat para netizen juga memang istilahnya yang namanya tempat sekolah itu memang ketika ditutup pasti sudah ada semacam pertimbangan yang matang dari kita punya pemerintah. Itu juga dan biasanya juga tidak mungkin istilahnya itu kemudian bersifat sembarangan tanpa adanya suatu semacam investigasi ataupun penelusuran yang memang mendetail terkait dengan tempat ataupun sekolah yang berbau agama seperti itu. Jadi ya buat Indonesia juga istilahnya lebih berhati-hati ketika memilih suatu tempat ibadah ataupun sekolah yang memang itu untuk meningkatkan seperti pemahaman agama biar di sini tidak ada semacam suatu ajaran yang kemudian itu menyimpang dari yang seharusnya yang dapat diterima oleh kita sendiri ataupun anak kita. Seperti itu ya. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.